杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada suatu saat, Yangke mengikuti aroma obat yang aneh di sebelah kirinya, dan tiba-tiba ekspresinya berubah dan alisnya berkerut. Indra keilahiannya mendeteksi keberadaan orang lain di dekatnya, dan ada lebih dari 1, melainkan 3 orang. 2 di antaranya bersama-sama. Di antara keduanya, 1 berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan, dan yang lainnya berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Dan orang ketiganya sendirian. Yangke dan ketiga orang ini sekarang membentuk segitiga, semuanya mendekat ke arah yang sama. Jelas sekali bahwa semua orang sedang dibius karena aroma obat. Yangke segera mengenali ketiga orang itu. Keduanya ada di sana, mudah dikenali, karena selain dirinya hanya Zidongle dan Sue Yue yang berada di level itu di antara para prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Namun aura orang itu bukanlah milik Sue Yue, jadi pastilah Zidongle. Orang yang bersama Zidongle tidak diragukan lagi adalah Zilong, Master Bintang Ungu. Ayah dan anak ini tidak diragukan lagi, tidak terpisahkan di lembah obat. Dan Yangke juga dapat menyimpulkan identitas satu-satunya Master Raja Kekosongan dari auranya, yaitu Sue. Itu tidak lain adalah tetua dari sarang terbengkelai yang sebelumnya menipunya dengan kupu-kupu kekosongan. Yangke dapat mendeteksi mereka melalui indera ilahinya, jadi mereka pasti menyadari kehadiran Yangke. Saat mereka saling mendeteksi, kecepatan Zilong dan Zidongle meningkat drastis. Tak diragukan lagi, mereka berharap dapat mencapai sumber aroma obat sebelum Yangke dan Sue dan bersaing memperebutkan harta karun yang tak diketahui itu. Zilong bertindak berdasarkan keyakinan akan kekuatannya yang luar biasa. Di seluruh lembah obat, hanya leluhur hantu dan Ningguang yang merupakan rival di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Zilong tidak menganggap serius siapapun, terutama Yangke, seorang jenior. Ia merasa bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Di tempat lain, setelah ragu sejenak, Sue juga melesat maju. Menghadapi daya tarik harta karun itu, ia tak siap mundur, bahkan jika itu Zilong. Terlebih lagi, sebagai tetua sarang terbengkelai, ia tak perlu termakan rencana Zilong. Mereka sudah bermusuhan dan ia tak takut menyinggungnya lagi. Saat kedua belah pihak meningkatkan kecepatan, Yangke pun mulai bergerak. 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang, semuanya bergerak dengan kecepatan tinggi menuju pusat. Anda cari mati! Zilong mengira kekuatannya cukup untuk mengintimidasi Yangke dan Sue, memaksa mereka melarikan diri. Tanpa diduga, kedua pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar dan malah bersaing dengannya untuk mendapatkan ramuan tersebut. Hal ini membuatnya marah, merasa diremehkan dan agak terhina. Sue baik-baik saja. Meskipun tidak sekuat dirinya, ia masih berada di alam Raja Kekosongan, dan untuk mengalahkannya akan membutuhkan usaha yang besar. Dan Zilong tidak ingin membuang waktunya bersama Sue dalam situasi seperti itu. Tapi siapakah anak alam kembali kekosongan tingkat ketiga itu? Ia sebenarnya mencoba bersaing dengannya. Apa ia bahkan tidak tahu cara mengejar kata kematian? Ayah, apa ayah ingin saya mengalahkannya? Tanya Zidongle dengan suara berat, kilatan dingin di matanya. Ia sudah lama tidak senang dengan Yangke. Sebagai tuan muda bintang ungu, ia hanya bisa masuki tempat ini karena Zilong telah membawanya ke sini. Sue Yue adalah talenta muda yang sebanding dengannya, dan secara alami memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di sini. Tapi siapakah Yangke? Zidongle belum pernah melihat Yangke sebelumnya, bahkan belum pernah mendengar namanya. Orang ini seperti dirinya dan Sue Yue. Telah tiba di tanah yang berharga ini.
Ia merasa bahwa kelas tempat ini telah diturunkan secara signifikan oleh kedatangan Yangke. Memasuki tempat yang sama dengan orang bodoh yang tidak dikenal adalah penghinaan baginya. Yi Dongle, hanya dengan membunuhnya ia dapat menghapus penghinaan ini. Jadi ketika ia menyadari kehadiran Yangke, Yi Dongle ingin menguji kemampuannya, ingin menunjukkan kepada Yangke betapa besar perbedaan antara dirinya dan para jenius lainnya. Untuk menunjukkan kepadanya bahwa tidak semua orang bisa masuki tanah yang hilang, dan bahwa mereka yang berani masuk akan membayar harganya. Dia nyebadut, untuk apa repot-repot mempertimbangkannya. Zilong mendengus dingin. Jika dia berani muncul di hadapan Anda, tidak akan terlambat untuk bertindak. Ya, Yi Dongle mengangguk, mencibir. Saya khawatir dia tidak punya nyali. Yi Dongle kembali tercengang karena dari persepsinya, Yangke tidak mundur menghadapi bahaya di depannya, melainkan malah mempercepat langkahnya. Menarik, benar-benar ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati di dunia ini. Yi Dongle tersenyum muram, menatap ke arah Yangke, seolah berharap Yangke segera muncul. Saat Zilong dan Yi Dongle berbincang, Yangke telah menentukan lokasi obat spiritual tersebut dari aroma obat yang kuat di sekitar mereka. Lagi pula, ia telah menghabiskan banyak waktu di lembah obat ini, mengumpulkan berbagai macam tanaman obat. Sebagai seorang alkemis, Yangke memiliki banyak pengalaman di area ini. Untungnya, obat spiritual yang tak kenal itu berada paling dekat dengannya. Terlebih lagi, area di depannya entah mengapa dipenuhi retakan spesial. Ini berarti Zilong dan Sue akan terhambat oleh retakan ini jika mereka mencoba mencapai obat spiritual tersebut. Sementara ia sendiri tidak akan terlalu terpengaruh. Memikirkan hal ini, Yangke kembali meningkatkan kecepatannya. Tiba-tiba, Yangke mengendus. Raut terkejut melintas di wajahnya. Lebih dari satu. Ia sekarang menangkap sekilas aroma obat yang berbeda, menyatu dengan aroma sebelumnya, menciptakan aroma yang kacau dan tak terbedakan. Yangke tiba-tiba mendongak dan melihat 100 kaki jauhnya di lereng bukit kecil 5 bunga lavender mungil berkibar tertiup angin. Setiap bunga seukuran telapak tangan dengan 9 kelopak. Pesona yang tak terjelaskan terpancar dari mereka. Di balik bunga-bunga ini celah spesial yang luas membentang di langit, menyerupai rahang binatang buas yang menganga. Siap melahap kelima bunga luar biasa itu. Apa ini? Mata Yangke menyipit dan sesaat kemudian ia mengenalinya. Bunga pencerahan? Itu adalah bunga pencerahan yang disebutkan leluhur hantu sebelumnya. Leluhur hantu sesekali melewati lembah obat dan mengumpulkan beberapa bunga pencerahan dari pinggirannya. Ia menyadari nilai lembah itu, tetapi karena berbagai kekhawatiran, ia tidak pergi terlalu jauh. Meski begitu, ia sangat puas dengan temuannya, karena bunga pencerahan dapat membantu para pejuang memahami doa surgawi dan memajukan alam mereka. Sebuah fakta yang sangat jelas bagi mereka yang berada di alam raja kekosongan. Selama kultivasi, memegang kelopak bunga pencerahan di mulut Anda pasti dapat menghasilkan efek yang tak terduga dan ajaib. Khasiat obat bunga pencerahan sangat bervariasi, tergantung pada usianya. Bunga pencerahan yang baru lahir membutuhkan waktu 300 tahun untuk mekar. Saat mekar, ia hanya memiliki 3 kelopak. Setiap 100 tahun, ia menambahkan 1 kelopak lagi, hingga mencapai 9. 9 adalah jumlah maksimum. Bunga pencerahan berkelopak 9 setidaknya berusia 900 tahun. Setelah itu, jumlah kelopak tidak bertambah seiring bertambahnya usia bunga, namun warna bunga pencerahan perlahan berubah. Dari putih bersih awalnya menjadi merah tua, merah darah, dan akhirnya menjadi ungu. Setiap transformasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan jauh lebih sulit daripada pertumbuhan kelopaknya. 5 bunga pencerahan di hadapannya kita sudah berwarna ungu pucat, artinya usianya setidaknya 3000 tahun. Potensi hal semacam itu untuk meningkatkan kemajuan seorang ahli alam raja kekosongan sungguh mengerikan. Jika seorang ahli alam raja kekosongan dapat memperoleh kelima bunga pencerahan, mereka tidak lagi membutuhkan ramuan lain untuk kultivasi di masa depan.
Hanya mengambil satu kelopak pada saat yang genting akan menjamin kemajuan yang stabil di alam mereka. Oleh karena itu, setelah menemukan kelima bunga pencerahan ini, Yangke segera menyadari nilai mereka yang sangat besar. Dari semua harta langka yang telah dikumpulkannya sebelumnya, hanya 2 buah suci Brahma yang dapat menandingi nilai bunga pencerahan. Yang lainnya jauh lebih rendah. Hati Yangke berkobar karena kegembiraan, dan ia mengambil langkah yang salah, siap untuk bergegas ke bunga pencerahan dan merebutnya. Namun tepat saat ia bergerak, ia tiba-tiba merasakan sensasi tegang di sekujur tubuhnya. Hawa dingin menjalar tanpa alasan yang jelas. Pada saat yang sama, dari sudut matanya ia melihat sekilas cahaya ungu menyambar dari kiri seperti pedang. Cahaya ungu ini memiliki konsepsi artistik yang tak terlukiskan. Kekuatannya mengerikan tak terkira. Itu jelas bukan serangan yang mampu mencapai alam kekosongan. Orang yang melepaskan jurus seperti itu tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator alam raja kekosongan. Dan di alam itu, kekuatan mereka tidak diragukan lagi cukup tinggi. Zilong. Yangke segera tahu siapa yang menyergapnya. Ia telah mendengar dari Sui Jue bahwa teknik yang dipraktekkan Zilong dan Zidongle disebut Ki Ungu Long He Jue. Teknik ini terkenal di seluruh wilayah bintang dan merupakan tradisi keluarga Zilong. Berkat teknik inilah Zilong mampu mencapai tingkat kedua alam raja kekosongan dalam hidupnya. Untuk mengembangkan teknik ini, seseorang harus bangun pagi setiap hari dan menghirup energi ungu yang muncul dari langit dan bumi saat matahari terbit. Pada tingkat tertinggi, energi ini dapat berubah menjadi sungai dan lautan yang luas. Dengan mudah menghancurkan area seluas jutaan mil. Biasanya, makhluk sekuat Zilong akan bangga dengan status mereka. Sekalipun mereka menyimpan dendam mendalam terhadap Yangke, mereka tidak akan pernah menyerang junior seperti itu. Jika Zilong ingin membunuh Yangke, ia akan melakukannya secara terbuka. Menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Ia sepenuhnya mampu melakukannya. Namun situasi saat ini berbeda. Zilong tak diragukan lagi telah menemukan 5 bunga pencerahan dan mengetahui betapa berharga dan langkanya bunga-bunga itu. Bunga-bunga itu memegang kunci kemajuannya ke tingkat ketiga alam raja kekosongan. Bagaimana mungkin Zilong begitu teliti? Yangke jelas paling dekat dengan bunga pencerahan, diikuti olehnya dan Zidongle. Sue masih 500 kaki jauhnya. Jika ia tidak menunda Yangke membiarkannya mencapai bunga pencerahan, ia akan bertindak dengan hati-hati. Jadi saat ia melihat bunga pencerahan dan sosok Yangke, Zilong melancarkan serangan tanpa ragu. Meskipun itu adalah serangan biasa dari seorang ahli alam raja kekosongan. Tingkat kedua, serangan itu tetap mengerikan. Jelas bukan sesuatu yang bisa dinetralkan oleh master alam kembali kekosongan biasa. Setelah serangan itu, kecepatan Zilong meningkat drastis. Ia bahkan tidak melirik Yangke. Matanya hanya terfokus pada 5 bunga lavender. Dengan cahaya yang menyala-nyala. Hidup atau mati Yangke bukanlah urusannya. Semut biasa, mengapa ia harus peduli? Di tempat lain, Yangke mengumpat keras dan mencentikkan jarinya. Secepat angin, dengan suara mendesis, ratusan benang darah emas melesat keluar. Benang-benang ini saling terkait, langsung membentuk perisai yang menghalangi jalan Yangke. Tapi ini belum berakhir. Dengan ekspresi serius, Yangke menyalurkan seluruh energi sucinya melalui perisai. Dengan ganas melepaskan puluhan pukulan ke depan. Segera energi suci melonjak dan kekuatan dahsyat menghantam kehampaan. Cahaya perisai darah emas meredup sesaat sebelum hancur, berubah kembali menjadi benang darah emas. Cahaya ungu yang tak berkurang kekuatannya terus menyerang Yangke. Kekuatan pukulannya berbenturan dengan cahaya ungu, bertabrakan dan menyatu. Yangke mengerang, tubuhnya tanpa sadar terlempar ke belakang. Wajahnya pucat pasi saat ia tetap di udara. Meskipun ia tidak mengalami luka serius, ia mengalami sedikit kemunduran. Menatap naga ungu yang dengan cepat mendekati bunga pencerahan, wajah Yangke dipenuhi kengerian. Dia pernah bertarung melawan mereka yang berada di tingkat kedua alam raja kekosongan sebelumnya. Lo He juga berada di tingkat itu saat itu. Namun Zilong itu memberinya kesan jauh lebih tangguh daripada Lo He. Orang ini jelas telah mencapai puncak alam raja kekosongan tingkat kedua.
Mungkin dengan sedikit keberuntungan, ia bisa menembus ke tingkat ketiga. Master Bintang Ungu memang pantas mendapatkan reputasinya. Zilong berseru kaget. Sambil melesat menuju bunga pencerahan, ia menoleh untuk melihat posisi Yangke. Raut wajahnya penuh keheranan. Dia tak menyangka Yangke benar-benar akan menangkis serangannya. Meskipun penampilannya berantakan dan itu hanyalah serangan susulan, bukan kekuatan penuhnya. Tetap saja menakjubkan seorang kultivator alam kembali kekosongan bisa melakukan hal ini. Anak ini agak aneh. Zilong berpikir jika Zidongle berhasil menangkal serangan sebelumnya, setidaknya ia akan terluka parah. Namun Yangke di sisi lain hanya sedikit pucat dan tidak terluka. Ia bahkan lebih hebat daripada putranya sendiri. Kapan pemuda seperti itu muncul di wilayah bintang? Dan monster tua luar biasa apa yang telah melatih pria ini? Dalam sekejap pikiran Zilong terpacu dan ekspresinya berubah serius saat ia menatap Yangke. Pada saat ini, sebuah hembusan nafas tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah obat. Ayah! Zidongle mengikuti di belakang Zilong. Ekspresinya berubah dan ia berbisik panik. Cahaya 7 warna datang. Dari pengalaman sebelumnya, kecepatan cahaya 7 warna menelan lembah obat sungguh mengerikan. Jika ia tidak segera berlindung, ia akan ditelan oleh cahaya itu. Zidongle pun panik. Saat itu Zilong hanya berjarak kurang dari 100 kaki dari bunga pencerahan, bahkan lebih dekat daripada Yangke. Kemenangan sudah di depan matanya. Namun jarak sedekat itu pun menyulitkannya. Secerah keraguan melintas di wajahnya, tetapi ia akhirnya menahan diri untuk tidak maju dengan gegabah. Sambil menggertakkan gigi, ia meraih Zidongle dengan punggung tangannya dan menemukan celah dimensi di dekatnya, lalu berlindung di baliknya. Tak jauh dari sana, Sue yang berlari ke arah mereka juga berhenti dan bersembunyi di balik celah dimensi. Yangke pun melakukan hal yang sama. Untungnya ada banyak celah dimensi di area ini. Jika tidak, mereka bertiga terpaksa mengambil risiko bergegas menuju bunga pencerahan dan bersembunyi di balik celah di belakangnya. Untuk sesaat, ketiganya tak bergerak. Jarak mereka dari bunga pencerahan hampir sama, mempertahankan formasi segitiga mereka sebelumnya. Menjebaknya di tengah. Tanpa suara, cahaya berharga 7 warna turun, menembus seluruh lembah kedokteran. Seluruh dunia tampak hening saat itu. Hanya suara nafas samar yang bergema. Yangke menarik nafas dalam-dalam, tatapannya dengan muram menyapu area tempat Sue dan Zilong berdiri. Ia kemudian duduk bersila dan meneteskan ramuan penyembuh ke dalam mulutnya. Meskipun ia baru saja menangkis serangan Zilong, energi sucinya sendiri melonjak. Dan ia perlu menstabilkannya terlebih dahulu. Untungnya itu bukan masalah serius. Yangke hanya perlu mengedarkan energi selama beberapa siklus. Dan ia baik-baik saja. Yang tersisa hanyalah menunggu efek ramuan itu menghilang. Wajah Zilong tetap muram, tatapannya tertuju pada 5 bunga pencerahan tak bergerak. Namun Zilong yang berdiri di belakangnya menatap Yangke dengan jijik, seringnya tersungging di bibirnya. Sue di sisi lain sedang melihat sekelilingnya, tampaknya tengah merencanakan sesuatu yang jahat. Saat ketiga pihak mencapai jalan buntu, Yangke tiba-tiba tertawa sinis. Zilong merutkan kening, mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan nada tidak senang. Apa yang Anda tertawakan, nak? Yangke hanya menatapnya dingin tanpa berkata sepatah kata pun. Zilong menjepitkan matanya, sedikit rasa dingin terpancar di dalamnya. Seorang kultivator alam kembali kekosongan berani mengabaikannya. Ia sama sekali tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Meskipun ia marah, ia berhasil menahannya. Sebaliknya, Zidongle yang berdiri di sampingnya membentak Yangke dengan wajah datar. Nak, Anda tidak mendengar ayah saya bertanya, apa Anda tuli? Yangke meliriknya pura-pura mengupil, kemudian mengulurkan tangan ke arah Zilong dan Zidongle. Ia menjentikkan kotoran telinga yang tidak ada dan mencibir. Saya harus menjawabnya hanya karena dia bertanya pada saya. Siapa dia dan siapa Anda? Yangke merasa dirinya bebas dari permusuhan dengan Zilong dan Zidongle. Tetapi baru saja Zilong menyerangnya secara langsung. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, ia pasti sudah terbunuh.
Lawannya adalah Raja Kekosongan tingkat kedua, dan menyerangnya sudah merupakan intimidasi. Belum lagi serangan mendadak. Hal ini membuat Yang Ke marah, dan sekarang perilaku Ji Dongle yang mendominasi dan arogan semakin membuatnya kesal. Karena itu Yang Ke memperlakukan ayah dan anak itu tanpa rasa hormat sama sekali. Mendengar kata-kata kasarnya, niat membunuh di mata Zilong semakin kuat. Ji Dongle pada gilirannya terkekeh marah. Wah, Anda punya nyali. Tuan muda ini sudah lama tidak bertemu dan orang seberani itu. Tunggu saja saya. Dalam setengah jam saya akan menghabisi nyawa Anda sendiri. Ji Dongle, ya. Yang Ke meliriknya. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah itu? Apa? Ji Dongle mencibir Yang Ke. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Orang yang menggonggong seperti Anda biasanya tidak menggigit. Yang Ke terkekeh. Anda memarahi saya. Wajah Ji Dongle tiba-tiba berubah tegas. Suaranya rendah dan dingin. Memangnya kenapa kalau saya memarahi Anda? Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Wajahnya marah. Ia mengedipkan mata padanya sebentar, memberi isyarat dan memprovokasinya. Kemari dan pukul saya, kemari dan pukul saya, kemari dan bunuh saya kalau Anda berani. Dasar bodoh. Ji Dongle hampir putus asa. Bayangkan dia, tuan muda bintang ungu. Dia memegang posisi dan status yang tinggi. Kultivasinya sendiri juga mengesankan. Kemanapun dia pergi, dia dipuja dan didukung seperti bintang. Jika dia tidak menyukai seseorang, satu perintah saja sudah dikeluarkan. Dan orang itu tidak akan pernah melihat hari esok hidup-hidup. Kapan dia pernah diprovokasi seperti ini? Namun tidak berdaya tanpa bisa melakukan apapun. Dalam keadaan normal, dia pasti akan bergegas memberi Yang Ke pelajaran. Namun di tempat mengerikan ini, di lembah obat yang dibermandikan cahaya berharga 7 bintang, betapapun ia ingin memperlakukan Yang Ke, betapapun ia ingin melampiaskan amarahnya, itu hanyalah sebuah pikiran. Ia tak punya kekuatan untuk menembus cahaya berharga 7 bintang dan menerjang Yang Ke. Ia belum pernah menghadapi situasi sesulit ini sebelumnya. Ia merasa sangat kesal dan ingin menerjang Yang Ke hingga babak belur. Ji Dongle melototi Yang Ke dengan tatapan jahat. Matanya berkobar penuh kebencian. Bodoh. Yang Ke mendengus, meludah ke arahnya. Wajahnya penuh penghinaan. Tunggu saja, setengah jam lagi saya akan menunjukkan kepada Anda akibat memprovokasi tuan muda ini. Geram Zilong dengan ganas. Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Yang Ke melototinya dengan jijik. Ekspresi Ji Dongle memanas dan ia tampak hendak mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Zilong melototinya dan berkata dengan tenang. Untuk apa membuang-buang nafas Anda padanya? Setengah jam lagi dia akan mati. Apa gunanya bicara begitu banyak pada orang mati? Jantung Ji Dongle berdebar kencang, menyadari ayahnya tidak sepenuhnya puas dengan penampilannya. Ia segera menerima saran itu dengan rendah hati dan mengangguk setuju. Meskipun ia berhenti berdebat dengan Yang Ke, ekspresinya saat menatapnya menjadi semakin sinis. Jelas merencanakan bagaimana ia akan menghadapi Yang Ke dalam waktu setengah jam untuk membalas penghinaan sebelumnya. Di sampingnya, Sue tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan. Menarik, menarik, sungguh menarik. Nah, Anda sungguh menarik. Saya baru sadar saya tiba-tiba tertarik pada Anda. Dia berdiri tak jauh dari sana, mengamati dengan tatapan dingin. Memperhatikan Yang Ke dengan gegabah, menyinggung Zilong dan Ji Dongle dengan sikap sembrono. Dia diam-diam merasa senang, tetapi juga merasa ada yang tidak beres dengan Yang Ke. Tidakkah dia tahu bahwa dia akan mati setelah cahaya harta karun 7 bintang mundur? Dan dilihat dari umpatan dan provokasi tadinya, Zilong tidak akan begitu saja membunuhnya dan selesai. Dia pasti akan menyiksanya. Anak ini hanya mencari masalah. Jika dia bisa menahan diri dan mundur secara sukarela ketika cahaya harta karun 7 bintang memudar, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, Sue menatap Yang Ke seolah-olah sedang menatap orang mati. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya? Usus Sue sambil tersenyum. Bekerja sama dengan Anda?
Jangka melirik Sue dan merecutkan bibirnya. Tidak tertarik. Saya belum lupa bagaimana Anda memperlakukan saya sebelumnya. Tuan muda, bersikaplah lebih sopan. Wajah Sue menjadi muram. Jangka benar-benar memanggil dirinya sendiri sebagai tuan muda di depannya. Itu praktis merupakan penghinaan. Apakah saya perlu itu untuk orang seperti Anda? Jangka mencibir. Melihat Jangka dan Sue berkonflik, Zidongle tiba-tiba tersenyum. Saat itu ia juga merasa ada yang tidak beres dengan pikiran Jangke. Dari 3 pihak yang hadir, ia adalah yang paling lemah. Tak masalah jika ia tidak tahu cara bersikap rendah hati, tetapi ia begitu arogan dan angkuh. Setelah menyinggung satu pihak, ia menyinggung pihak lain. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bagaimana mungkin orang dengan penilaian buruk seperti itu bisa mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan? Tetua Su, anak ini sepertinya meremehkan Anda. Cibir Zidongle mencoba memancing perselisihan. Su merutkan kening dan mengabaikan Zidongle. Lagi pula kehadiran Zilong benar-benar membuatnya takut. Dan ia tidak ingin mengikuti jejak Zidongle agar tak terjebak. Terlebih lagi, jika ia ingin mendapatkan bunga pencerahan nanti, kekuatannya sendiri saja tidak akan cukup. Meskipun Jangka tampak tidak stabil secara mental, ia baru saja menetralkan serangan Zilong dan cukup kuat. Mungkin ia bisa menggunakan kekuatannya untuk menunda Zilong sejenak. Jika ada kesempatan sesaat itu, ia bisa mendapatkan bunga pencerahan dan langsung kabur. Ia memang tidak bisa mengalahkan Zilong, tapi kabur seharusnya bukan masalah. Lupakan saja, saya tidak akan repot-repot dengan Anda. Sue melambaikan tangannya dengan murah hati, lalu menatap Jangke dan berkata, sebenarnya saya tidak punya banyak dendam pada Anda sebelumnya, hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Jangke terkekeh. Kalau begitu, kesalahpahaman ini agak besar. Sue merutkan kening dan berkata dengan tulus, nah, di tempat ini, jika Anda tidak bekerja untuk diri Anda sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi. Ini sangat wajar. Apa yang Anda lakukan sebelumnya memang salah. Jika Anda ingin melanjutkannya, saya bisa memberi Anda kompensasi. Dia mengatakannya dengan ringan tanpa menyebutkan kompensasi spesifiknya. Lalu melanjutkan. Tapi jangan bicarakan masalah ini dulu. Saya ingin bekerja sama dengan Anda sekarang. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana cara bekerja sama? Jangka bertanya dengan santai sambil melarutkan efek obat di tubuhnya. Sederhana. Nanti Anda dan saya akan bekerja sama dan bertukar beberapa jurus dengan Master Bintang Ungu ini. Anda seharusnya tahu betapa berharganya bunga pencerahan itu. Jika Anda dan saya tidak bekerja sama, kita berdua tidak akan bisa mendapatkannya. Dan bunga itu hanya akan diberikan kepada orang lain. Sue berkata dengan serius. Jangka mengangkat alisnya tetapi tidak langsung menjawab. Tampak berpikir. Sementara itu, mata Zilong berbinar dan ia menatap Sue dengan tenang, kemudian berkata, Sue, Anda lancang sekali. Anda pikir Anda bisa merebut bunga pencerahan dari saya dengan bekerja sama dengan bocah ini? Sue tertawa terbahak-bahak. Entah kita bisa merebutnya atau tidak. Kita harus mencobanya. 5 bunga pencerahan ada di depan mata kita, dan saya tidak ingin melewatkannya. Ini adalah sesuatu yang akan kupertaruhkan nyawa saya. Kalau begitu, saya akan menunggu dan melihat. Mari kita lihat apakah Anda dan bocah ini bisa mencapai keinginan kalian. Zilong berkata dengan acuh tak acuh, lalu menutup matanya. Tampak tak terpengaruh oleh kejadian di luar. Nah, sudahkah Anda memikirkan ini matang-matang? Sue mendesak Jangke. Lihatlah sekeliling. Ada banyak bunga spiritual dan herba langka di sini. Selain bunga pencerahan, ada juga rumput bayi surga. Tahukah Anda untuk apa rumput bayi surga ini? Rumput ini dapat digunakan untuk memurikan pil Raja Kekosongan. Jika Anda bisa mendapatkannya, peluang Anda untuk maju ke alam Raja Kekosongan di masa depan akan jauh lebih besar. Ada juga beberapa anggrek hati yang bertanya-tanya di sana. Anggrek hati yang bertanya-tanya ini sangat baik untuk mengasah kondisi mental. Anda telah mencapai hal-hal hebat di usia yang begitu muda. Jadi kondisi mental Anda pasti belum stabil. Anggrek hati yang bertanya-tanya adalah harta langka untuk Anda. Jika Anda berhasil nanti, saya hanya meminta 1 bunga pencerahan.
Sisanya akan menjadi milik Anda. Apakah ini cukup tulus? Memang cukup tulus. Yangke mengangguk. Jadi Anda setuju? Sue tersenyum. Yangke menggelengkan kepalanya. Wajah Sue menggelap dan dia berteriak. Nah, Anda bercanda. Yangke terkekeh. Pak Tua, apa Anda benar-benar berpikir saya bodoh? Hanya beberapa patah kata dari Anda dan saya sudah tersihir dan dikendalikan oleh Anda. Bisakah Anda meningkatkan kecerdasan Anda? Anda sudah hidup seperti anjing begitu lama dan saya belum pernah melihat orang sebodoh Anda. Yangke menggelengkan kepalanya dan mendesah tampak patah hati. Setelah dimarahi secara langsung, wajah Sue menjadi sangat gelap. Matanya berkobar-kobar. Seperti Zidongle, ia tampak ingin sekali menyerbu dan menghajar Yangke untuk melampiaskan kebenciannya. Sekarang giliran Zidongle yang tertawa terbahak-bahak. Pak Tuasu, apa ini hanya mencari kematian? Sebaiknya Anda jangan buang-buang nafas Anda untuknya. Apa yang Anda teriakkan? Yangke menoleh dan menatapnya lagi. Racunnya menyemburkan racun. Bisakah Anda diam dan jadi anjing penggigit? Anda sama sekali tidak punya ingatan. Jika saya ayah Anda, saya akan mencekik Anda sampai mati saat Anda lahir. Karena melahirkan anak sebodoh diri Anda. Sepertinya ayah Anda tidak jauh lebih baik. Senyum di wajah Zidong dan langsung membeku. Kulitnya berkedut. Bahkan Zilong tiba-tiba membuka matanya. Menatap tajam ke arah Yangke. Meskipun karakternya terpelihara dengan baik, amarah Yangke mencabik-cabiknya hingga ke tulang. Jika bukan karena kemampuan tujuh cahaya yang bahkan melahap kekuatan jiwa, ia pasti sudah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengubah Yangke menjadi idiot dan membungkamnya. Namun saat ini, meskipun ia masih memiliki masalah dengan Yangke, ia hanya bisa menekannya. Tak mampu berbuat apa-apa padanya. Ia yakin Yangke melihat ini, itulah sebabnya ia begitu berani. Saya Zidongle bersumpah akan membuat Anda menderita segala macam siksaan di dunia. Zidongle menggetarkan gigi, suaranya dipenuhi kebencian. Ia benar-benar murka. Dipermalukan berulang kali oleh Yangke di depan ayahnya dan bahkan melibatkan ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi penghinaan seperti itu? Ia harus membuat Yangke membayar harga yang sangat mahal untuk melampiaskan kebenciannya. Saya sangat takut. Yangke melototi Zidongle dengan dingin. Tapi Anda tidak bisa begitu saja bersumpah dan selesai. Jika Anda gagal menepatinya, Anda akan dihukum surga. Zidongle melototi Yangke dan terdiam. Dia menyadari bahwa ia bukan tandingan Yangke dalam adu mulut. Lagi pula ia tidak punya pengalaman seperti ini. Setelah diprovokasi beberapa kali oleh Yangke, ia benar-benar kehilangan ketenangannya. Wajahnya berubah menjadi ekspresi ganas. Sementara itu, Zilong merutkan kening, dibutakan amarah. Zidongle mungkin tidak menyadari kelicikan kata-kata Yangke, tetapi sebagai seorang ahli alam Raja Kekosongan yang berpengalaman luas, ia pasti mengerti betapa pentingnya situasi ini. Di permukaan, kata-kata Yangke terdengar tidak berbahaya. Hanya pertukaran kata-kata yang sia-sia dengan Zidongle. Namun setelah diteliti lebih dekat, kata-kata itu benar-benar kelicikan. Jika Zidongle gagal memenuhi sumpahnya, keberadaan Yangke pasti akan menjadi iblis di dalam dirinya. Zidongle saat ini berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Menerobos ke level berikutnya akan menjadi rintangan krusial di alam Raja Kekosongan. Level ini sangat krusial dan penting. Jika iblis batin menyerang Zidongle saat ia menerobos, itu akan menyebabkan gangguan besar yang berpotensi menyebabkan kegagalannya dan kehancuran jiwanya. Jadi setelah mendengar kata-kata Yangke, Zilong menyadari betapa jahatnya Yangke. Anak ini sama sekali tidak memiliki gangguan mental. Tetapi mengapa? Meskipun begitu terisolasi dan tak berdaya, ia terus-menerus memaksakan batas kemampuannya. Ia tidak hanya menyinggung dirinya sendiri, tetapi juga Sue. Apa yang coba ia lakukan? Bagaimana ia bisa begitu yakin bisa lolos tepat di bawah hidungnya dan Sue? Meskipun kultivasi Zilong sangat tinggi dan pengalamannya luas, ia tidak tahu apa yang direncanakan Yangke. Namun dilihat dari situasi saat ini, anak ini benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Selama ia hidup, ia akan menjadi iblis batin yang akan menghalangi kemajuan Zidongle. Karena itu, ia harus mati. Jilong diam-diam mengambil keputusan. Setelah cahaya berharga 7 warna memudar, ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, melumpuhkan Yang Ke, dan membiarkan Zidong memenuhi sumpahnya. Setelah melumpuhkan Yang Ke, ia kemudian akan melawan Sue untuk merebut bunga pencerahan. Ia yakin bahwa dengan kekuatannya sendiri ini akan mudah. "Nak!" teriak Sue lagi. Nadanya tidak sabar. "Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Maukah Anda bekerja sama dengan saya?" "Nyahlah!" Yang Ke menoleh dan menatap Sue dengan tatapan jijik. "Anda pikir Anda siapa? Apa yang perlu bekerja sama dengan Anda?" Oke. Sue yang juga geram pada Yang Ke berkata dengan dingin. "Kalau begitu saya akan lihat bagaimana Anda mati." Yang Ke ditakdirkan. Tak ada keraguan tentang itu. Sue yakin bahwa Zilong tidak akan melepaskan Yang Ke bahkan tanpa dia harus bergerak. Jadi ia tidak repot-repot mencoba memenangkan Yang Ke. Lebih suka duduk dan menonton pertarungan berlangsung. "Jangan khawatir." Yang Ke terkekeh, merenggangkan tubuhnya. Ia memutar leher dan menggoyangkan bahunya. Suara berderak bergema, seolah-olah ia bergumam sendiri. Ia juga tampak seperti sedang berbicara kepada Zilong dan Sue. "Cukup sekian, saya tak akan membuang-buang waktu lagi dengan Anda." Ia bersikap seolah siap untuk langsung ke intinya. 3 orang lainnya menatap dengan takjub, tak yakin apa yang sedang direncanakan Yang Ke. Namun kemudian mata mereka terbelalak menatap gerakan Yang Ke dengan takjub. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di sana, Yang Ke dengan ekspresi acuh tak acuh melangkah maju, lalu selangkah lagi, dan selangkah lagi. 2 langkah kemudian ia telah mencapai tepi ruang aman yang disediakan oleh celah spesial di belakangnya. Hanya selangkah lagi dan ia akan terjun ke dalam cahaya harta karun 7 warna, sehingga situasi yang sangat berbahaya. "Apa? Anda merasa terkutuk dan ingin bunuh diri?" Zidongle mencibir. Ia tak bisa memikirkan kemungkinan lain. Meskipun kecil kemungkinannya, itulah yang paling mendekati kebenaran. Yang Ke meliriknya tetapi mengabaikan langkahnya. Ia hanya melangkah maju. Zidongle tertawa, seolah mampu melampiaskan amarahnya tanpa harus melakukan apapun. Namun tawanya baru saja mulai ketika tiba-tiba mereda. Yang Ke tiba-tiba menghilang dari pandangannya, seolah-olah ia tak pernah ada di sana. Saat itu juga energi mistis mengalir deras ke tubuh Yang Ke. Kemana dia pergi? Zidongle tertegun, tetapi saat kemudian ia melihat sekilas sosok yang tiba-tiba muncul di sisi lain. Zidongle melirik dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Siapa lagi sosok yang tiba-tiba itu selain Yang Ke, orang yang telah menghilang di depan matanya. Yang Ke sekarang telah mencapai zona aman lain, dan zona aman ini secara mengejutkan adalah tempat kelima bunga pencerahan tumbuh. Di balik lereng bukit tempat kelima bunga pencerahan tumbuh, terdapat sebuah celah spesial. Dukungan dan pelindungan celah inilah yang mencegah mereka ditelan oleh cahaya berharga 7 warna. Ketika Yang Ke muncul, ia kebetulan berdiri di samping bunga pencerahan. Wajah Zidongle dipenuhi kebingungan. Ia mengalihkan pandangannya dari Yang Ke posisi sebelumnya. Tak mampu memahami teknik rahasia menakjubkan apa yang telah dilepaskan Yang Ke untuk menembus batas ruang dalam sekejap dan muncul 100 kaki jauhnya. Di sampingnya, mata Zilong menyipit, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Matanya berbinar-binar tajub. "Kekuatan ruang!" teriak Sue, menunjuk ke arah Yang Ke dan berteriak dengan suara berderak. "Wah, Anda mahir dalam kekuatan ruang. Bagaimana mungkin Anda mahir dalam kekuatan ruang?" Ekspresi Sue berubah tak terduga, seolah-olah ia telah melihat hantu di siang bolong. "Kekuatan ruang?" Zidongle tertegun sejenak, tetapi segera menyadari apa yang dibicarakan Sue. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.